Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya. Pada saat Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Qur'anul Karim, ya, kitab yang mulia ini, ternyata para jin itu berbondong-bondong, ya, untuk istima'. Istima' itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang dikatakan oleh jin di sini? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Benar-benar Quran ini ajib, gitu ya. Mereka bilang ajaib, ya. Jadi ini sebuah bukti, ya, yang telah digambarkan di dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jal. Begitu ajibnya Quranul Karim, ya, sampai jin berkata seperti itu. Itu dalam perkataan bahasa Arab, inna sami'na Qur'anan ajaba. Ajib itu berarti Masya Allah, ini luar biasa. Ya, di atasnya luar biasa lagi, ajib, ajaib. Ya. Jadi disinilah kita membahas kitab ini, ya, dan kita mengharapkan Allah memberikan kemudahan urusan-urusan kita di dalam dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun setelahnya, seperti biasa kita akan menyambung materi terlebih dahulu, ya, sedikit daripada materi kita yang akan kita cicil. Namun kita membaca Al-Fatihah untuk beberapa saudara kita, ya, menurut giliran, dan kita akan membahas tahsilul Quran, ya. Ya, materi yang akan disampaikan adalah kemarin kita telah masuk kepada penjelasan makhorijul huruf, ya. Saya rasa mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, paman-paman, sepupu-sepupu yang hadir, saudara-saudara yang hadir, ini sudah mengerti, ya, definisi atau deskripsinya. Dan kita akan memperinci makhorijul huruf, ya, adalah tempat keluarnya huruf itu terbagi menjadi 5 bagian, ya. Menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah tenggorokan, lisan, ya, atau lidah, lalu bibir, hidung, dan rongga mulut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai makhraj yang keluar dari tenggorokan. Ya. Di sini hendaknya menjadi perhatian yang teramat oleh para peserta sekalian, ya. Baik, kita akan start sharing screen, ya. Baik, sambil menunggu untuk sharing screen dari moderator. Tempat keluarnya di dalam tenggorokan ini adalah tempat terpenting yang mesti diketahui oleh para pemula di dalam membaca Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena tempat yang keluar dari tenggorokan ini adalah tempat yang paling bersih dan murni, ya, yang tidak dapat berdengung selama-lamanya. Dan hurufnya ini ada 6, ya. Lihat di sini ada 6 huruf. Inilah yang sering kita dengar dulu, misalnya pernah memasuki majelis MDTA, ya, atau belajar ngaji bersama guru ngaji, yang disebut dengan izhar halki, ya, huruf-huruf izhar. Nah, tempatnya adalah di sini. Apa sih huruf izhar itu? Oke, kita akan kesampingkan istilah-istilah di dalam bahasa Arab. Huruf-huruf yang ada di dalam tenggorokan ini sifatnya jelas keluar dan tidak akan bisa berdengung selama-lamanya. Ya, kita ketahui bahwa huruf-huruf di Quran ini jika bertemu dengan nun atau mim mati dia bisa berdengung, ya, bisa berdengung. Contohnya min qabl atau min diarihim atau minka inni akhafullah
atau min ba'di ma ja, ya. Dia bisa berdengung. Tapi jika bertemu dengan huruf di tenggorokan ini tidak akan bisa berdengung selama-lamanya. Nah, huruf ini adalah huruf yang tegas ya, yang murni, dan dia ada 6 huruf. Dan ini saya minta kepada saudara-saudara, paman-paman dan sepupu sekalian untuk menghafal ya. Cukup hanya ini aja nih. Pertama nih dihafal dulu. Yang lainnya nanti di lidah ada sekian banyak, itu belakangan. Tapi yang ini mesti dihafal ya, agar tidak salah dengung ya. Yang pertama dari bawah itu ada hamzah ya, tempat keluarnya hamzah dan ha. Ya, kita bisa rasakan tenggorokan paling bawah ini itu suaranya adalah ha dan a ya, atau hamzah dan a, ha, seperti itu ya. Kemudian kita naik lagi ke tengah. Ke tengah ini sejajar dengan jakun ya, jakun manusia, terutama untuk laki-laki ya, yang ada jakunnya itu bisa dirasakan. Sejajar dengan jakun ini, itulah tempat keluarnya a dan ha. Nah, kita harus memperhatikan terutama huruf ain ini, karena ain ini kita tidak punya ya alfabetnya di dalam bahasa kita ya. Kita nggak punya huruf ain ini. Jadi ain ini hanya ada di huruf Arab. Dan ini kita mesti kembalikan dia pada makhrajnya ya. Jadi suara a itu adalah keluar dari tenggorokan, bukan dari hidung. Semacam mindeng gitu. Nga gitu. Kayak ngalamin gitu. Bukan ngalamin tapi alamin ya. Ya. Kemudian kita naik lagi kepada bagian yang teratas, yakni adalah ghain dan kha ya, ghain dan kha. Adapun ghain ini tidak sama dengan G-nya orang Indonesia ya. Makanya kalau ditransliterasi huruf ghain ini di kita adalah GH gitu ya. G dan H. Oh. Kenapa? Ada G, ada H. Pertama adalah tidak sama dia, karena tidak sama antara ghain dengan G. Kalau G dia di lidah letaknya. G ya. Kita bisa rasakan di mulut kita masing-masing, kita sebutkan G itu pertemuan antara lidah dengan langit-langit, G. Tapi ghain ini di tenggorokan. Nah, ini merupakan kesalahan yang umum pada kaum muslimin, terutama di dalam pemula dan di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, meletakkan ghain ini di lidah. Tidak. Ghain ini dikembalikan dia ke tenggorokan. Begitu juga dia dengan kha, sejajar dengan ghain ini. Kha, bukan ko ya, bukan seperti ko yang dikasih angin, kho gitu, enggak. Tapi kha. Justru lebih banyak anginnya daripada jepitan suaranya. Kha, seperti itu. Dan oh. Baik. Inilah keenam huruf yang juga disebut dengan huruf izhar ya, atau huruf yang jelas ya, atau huruf-huruf tenggorokan ya. Huruf tenggorokan. Nah, ini hendaknya dihafal ya. Insya Allah nanti kita kalau sudah menyelesaikan bab ini, kita akan adakan murojaah interaktif ya, proaktif untuk lebih memperkuat ilmu ini. Baik. Untuk di sini ada pertanyaan dari paman-paman atau saudara sepupu sekalian. Kau nanya kau ngurusin rambut aja dari tadi. Iya. Entah apa. Iya. Oh. Buka rambutnya itu apa? Ada potong baru hasil keriting terakhir itu gimana rambutnya? Kau kan penjaga workshop, nampak tampilan penjaga workshop itu rambut gimbal. Masya Allah.
Baik. Mudah-mudahan yang disampaikan sudah mengerti ya. Apa itu huruf-huruf tenggorokan ya. Huruf ini hanya keluar dari tenggorokan saja ya. Ya, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjutkan ya di pembacaan Al-Fatihah agar kita bisa segera masuk kepada sesi inti kita nanti, yakni tahsinul Quran. Iya. Kalau kemarin Om Yayo dengan Tante ini ya, Tante Oni, berarti sekarang Buya lah, Buya. Buya belum ya baca Al-Fatihah ya? Belum. Udah. Udah. Ulang lagi lah, ulang. Iya, ulang lagi ya. Ulang lagi ya, Toib. Buya awal itu. Iya. Mungkin ini karena yang lain juga belum masuk, kita bisa kasih dua ini ya, dua keluarga kali ini untuk perbaikan Al-Fatihahnya. Boleh. Sebelum memulai, Tolut ingin memberikan sebuah ini ya, tuntunan. Membaca ini hendaknya yang pertama ini khusus untuk pemula ya, agar tidak begitu melebihkan pada nada ya. Jadi kita baca dengan nada yang standar, maksudnya bagaimana kita berbicara, seperti itulah kita membaca Al-Quran. Seperti ini misalnya Tolut berbicara ya, maka Tolut juga baca Quran juga seperti ini. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi tarikan nadanya sama. Notnya, tangga notnya tuh permulaannya sama seperti itu. Dan ini insya Allah memudahkan. Jangan pada saat kita bicara seperti ini, pas mau baca Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini memberatkan ya. Kita pakai nada yang serupa dengan seperti mana kita bicara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Dan kita hanya fokus kepada panjang pendek. Baik. Tafadhol Buya. Silakan untuk dibaca. Dari Ta'awudz ya. A'udzu billahi. Tes Ya. 1 2. Ya, diterima. 1 2. Ya, tes diterima. Oke. Udah. Ya. Udah jelas. Putus ya? Enggak. Bisa jelas diterima. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, barakallahu fiik. Masya Allah. Ini Pak Ketua udah banyak kayaknya ini ya perkembangan ya. Masya Allah. Ya, ini kan juara karaoke kan, jadi memang Masya Allah, juara karaoke. Masya Allah. Masya Allah ini Bu ya, alhamdulillah. Sesuaikan ucapannya itu udah terbiasa Bu ya, mantap. Masya Allah. Jadi banyak perkembangan, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk nasihatnya ini Bu ya, pertama yang paling ketara itu adalah
perbaikan di maliki yaumiddin ya. Pertama maliki yaumiddin, ini jangan masuk langsung ke kaf. Maliki yau, ini jangan ya. Tapi dia masuknya belakangan ya, atau tidak ada tasdid. Maliki yaumiddin ya, bukan maliki yau, tapi maliki yaumiddin. Itu satu. Pertama. Yang kedua, kita masih fokus di sini terhadap hamzah dan ain ya. Siratal ladzina an'am ya. An'amta alaihim. Lihat itu di ayat terakhir ya. Siratal ladzina pertama kasar. Hamzah ini adalah huruf paling kasar daripada seluruh huruf yang ada di sini ya. Nah, jadi kalau dia dimatikan, dia contohnya fis sama atau a. Ini adalah berdirinya dengan secara kasar ya, a. Jadi dimulainya harus kasar. Siratal ladzina ya, ya. Kemudian masuk ke ain, itu halus. Na'an'am ya. Saya akan baca secara tahqiq nih. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini bacaan tahqiqnya ya, atau versi slow-nya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Baik. Seperti itu. Boleh diulang dari ayat keempat Bu ya. Maliki yaumiddin sampai habis. Baik, tafadhol Bu ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ya. Ma-nya panjang. Maliki yaumiddin. Baik. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik, jayyid jiddan. Alhamdulillah. Sudah seperti itu yang benar ya Bu ya. Alhamdulillah. Mohon untuk dipertahankan, dan ini tentunya cara mempertahankan ini tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mengulang memurojaah setiap hari di rumah, dan nanti dia akan menjadi kebiasaan sendiri insyaallah taala. Baik, barakallahu fiik Bu ya. Terima kasih telah mencoba. Selanjutnya apa nih Pak Ketua? Loh, baik. Tante Ida lah. Oh iya, afwan Tante Ida. Baik, ya. Tafadhol Tante Ida. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, ini juga banyak perubahan. Alhamdulillah. Jayyid jiddan ini bacaannya. Alhamdulillah. Dibanding dari minggu yang lalu sudah banyak perubahan ini Tante, Masya Allah. Terutama pada ketebalan ro ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah berubah dan kembali dengan sebagaimana mestinya. Namun tetap kita akan berikan peningkatan-peningkatan ya di dalam setiap bacaan yang dibacakan kepada kita. Ya pertama itu sama dengan koreksi tadi kepada Bu Yanto, yakni bacaan malikiyau. Malikiyau ya. Malikiyau ini jangan masuk ke kaf lamnya. Contohnya Torut bacain seperti gini Tante. Malikiyau. Ah ini salah ya. Malikiyau tapi malikiyau. Malikiyau ya. Bukan malikiyau tapi malikiyau. Li ki ya. Setelah li baru ki, bukan lik, bukan likki tapi likiyau. Baik, tolong coba bacakan dengan tahqiq ini. Maliki yaumiddin. Ya, seperti itu ya. Maliki yaumiddin. Ya, khusus Tante Ida hanya mengulang di sini saja. Baik, silakan diulang Tante. Maliki yaumiddin. Mumtaz, barakallahu fiik. Mumtaz, seperti itu Tante. Jadi itu yang akan menjadi perhatian di sini ya untuk koreksinya. Mudah-mudahan ini untuk kedepannya bisa istiqomah seperti ini bacaannya. Baik, selebihnya sudah baik sekali ini. Giliran selanjutnya nih Om. Ya Om Yayo lah. Om Yayo Om Yayo udah kemarin. Belum. Om Yayo udah ya, bukan? Tante Oni. Udah. Pas Om ini kemarin. Pas Om lagi teleponan sama orang jamaah itu. Gila. Om Yono berarti nih ya. Sama Tante Cut. Selamat awak, selamat. Masya Allah. Ketua ini tafadhol ya ketua. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Ketua itu mumtaz ini ya bacaannya. Alhamdulillah. Ini kalau Jali dan Kofi udah nggak ada dikoreksi nih. Masya Allah. Baik. Tapi kalau ingin sedikit nasihat dari kita, di Om, dari Tolut, ini Silakan. mengenai seperti biasa yang Om keluhkan kepada kami ya, para peserta, adalah di Oin ya. Oin. Dan Om sudah bisa tingkatkan ini. Oin, kembalikan lagi dia ke kampung halamannya. Ya ini di halak ya tenggorokan. Oh ya. Kalau misalnya ada Om kan pernah nyembelih ini ya, nyembelih sapi itu atau kambing kan. Pada saat dia disembelih itu terdengar suara ngorok gitu kan. Itu adalah dari ujung tenggorokan suaranya itu. Seperti itulah hoin kita. Hoin. Ngeri kali ilustrasinya. Kita ilustrasi sesuai dengan ini pengalaman Tante. Kalau yang biasanya kayak orang itu bisa juga diilustrasikan tuh, dicekek gitu kan. Nah, di sini adalah tenggorokan, ujung tenggorokan ya. Saya setuju, saya ulang ya.
Baik, silakan Om. Ghain ya, bukan ghairil tapi ghairil mau. Mau. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mumtaz, barakallahu fiik. Nah, ini Masya Allah. Ghairil maghdubi. Iya. Ghairil maghdubi ya. Oh, mumtaz itu, mumtaz tuh Om, seperti itu. Jadi otomatis lidah itu isti'la sendiri Om. Yang ini khusus untuk bagi yang tasyin tingkat lanjutan ya. Itu otomatis lidah akan menjadi isti'la karena kenapa? Karena suara ghain itu dari tenggorokan. Ya al-halq. Ini Masya Allah. Untuk yang lainnya sifat-sifatnya sudah duduk semua ya. Apalagi makhrajnya ini barakallahu fiik. Gitu lah. Selanjutnya adalah Tante. Tafadhol Tan. Karena bibi tidak. Oh iya, Masya Allah, Masya Allah. Dari peserta Al-Aqsa dulu deh. Tafadhol. Kedengeran nggak suaranya, Lut? Sampai Tante. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, Masya Allah. Ini barakallahu fiik. Itu Masya Allah, Masya Allah. Bacaan yang paling utama di ayat ke-7 ini adalah dengan satu nafas ya. Dan tadi telah dicontohkan oleh tante kita ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini saya koreksinya nih untuk koreksi tahsin tingkat lanjutan nih kayaknya nih. Masya Allah. Ya, di sini kita bahas seputar sifatul huruf ya tante. Sifat huruf, dan kita fokus kepada huruf ain ini adalah huruf bayyinah ya, atau bainiyah ya, bainiyah ya, huruf pertengahan yang mana dia tidak boleh keras ya, dia adalah lemah lembut. Jadi terutama pada saat dia disukunkan nih tante. Ini di sini disukunkannya itu pada na'budu. Bukan na. Kalau na itu makhrajnya tepat. Makhrajnya tepat namun sifatnya tidak tercukupi. Tapi kita bacanya iyyaka na'budu. Kenapa? Karena ain kedudukannya adalah bainiyah ya tante. Bainiyah yakni pertengahan, dia lembut, lemah lembut. Ya. Baik. At-tawasud ya, sama juga dengan at-tawasud ya, kalau menggunakan istilah tawasud juga tawasud ya. Jadi harus dipanjangkan gitu ya, Lut ya. Dia pada saat membentur nih, kalau boleh lihat ini Tolut nih, kamera ya. Pada saat membentur dia tidak langsung kena ke daging. Nah, dia nggak bisa kena nah gitu. Nah, ya, bukan nah. Gimana tante? Gitu ya? Iya, dia membal gitu, membal. Nah, bukan na. Kalau na ini walaupun dia di titik yang sama, tapi dia kasar. Na, tapi na budu gitu. Dijaga aja, jangan sampai mentok gitu tante. Baik, boleh ulangi dari. Iya. At-tawasud, betul, tawasud ya.
Maksud boleh diulang dari iyyaka na'budu. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallahu fiik, Allahu barik fiki ya tante. Alhamdulillah. Mumtaz ini selebihnya makhraj dan sifat sudah duduk semua, ini tinggal kita nanti bisa masuk ke tingkat kefasihan ya. Kefasihan ini ada teori tersendiri. Kalau misalnya di tasin lanjutan tuh biasanya hanya menyinggung sifat dan makhraj ya. Tapi kefasihan ini nanti kita melatih bagaimana keluarnya suara itu selain dia pada titik yang benar, itu maksudnya di makhraj yang benar, pada sifat yang benar, namun sama dengan suaranya orang Arab. Nah, ini yang kita menjadikan target gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Kita langsung masuk ya ke ini, ke materi utama kita, ke sesi utama kita, yakni tahsinul Quran. Ya, kita buka surat Al-Falaq ya. Karena Tante Oni udah minta kisi-kisi duluan nih. Lu besok bahas apa ini gitu. Waduh, ini nyolong duluan nih gitu. Al-Falaq Tante bilang gitu. Semangat Tante. Kalau Tante Oni dia mestinya Al Imran. Masya Allah. Aduh. Tante Oni bukan Ali Imran, surat Yusuf harusnya gitu kan. Surat paling susah. Baik. Saudara-saudara sekalian, ikhwani fillah, azanallahi wa iyyakum. Ya, kita lihat screenshot telah dibuka surat Al-Falaq ya. Untuk itu mohon untuk saudara-saudara, paman-paman sepupu sekalian membuka mikrofonnya ya. Mic-nya dibuka, di-unmute atau di-unmute maksudnya. Muas dari Bukit Tinggi di-unmute. Sheikh ya. Boleh di-unmute. Pastikan unmute semua. Saya akan mentalkin ya, insyaallah. Umi Ayo dia unmute, Umi Ayo. Iya. Om Yoyo dan Mbak Tia ya belum di-unmute. Mbak Tia di unmute, Mbak Tia. Alhamdulillah. Baik. Oke. Ya. Baik, kita mulai. Taulut duluan bacakan, setelah itu saudara-saudara sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, di sini ada sedikit pembenaran ya pada syaiton ya. Kalimat Indonesia itu syaiton ya, syaiton, dan di Arab itu tidak ada syaiton, ada sya ya. Kita harus membuka benar-benar shin ini kepada fathah. Syaiton. Dan dia masuk kepada ianya itu dengan lembut, bukan syaiton tapi syaiton. Syaiton lembut ya. Baik, kita ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Iya. Alhamdulillah
setelah kemarin kita membaca surat An-Nas, itu kita fokus kepada dengung ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dan ini adalah sifat dari surat tersebut ya. Jika bertemu dengan nun yang bertasydid, itu harus ditahan. Dan kita sekarang masuk materi baru. Jika ada huruf-huruf yang qalqalah, maka harus dipantulkan seperti di sini. Qul a'udzu birabbil falaq. Kok. Seperti itu ya, ada pantulannya. Baik. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Masih tetap akhirannya juga berpantul. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Khalaqa ya. Khalaqa. Ada benturan terakhir itu lebih terasa kasar ya. Khalaqa. Dan di sini ayat ini juga kita telah menyinggung masalah dengung ya. Lihat ada min syarri ya. Jadi di dalam Quran ini jika bertemu dengan nun yang sukun, atau kalau misalnya di dalam Quran Utsmani ini ya, Rosem yang Utsmani seperti ini, kalau nunnya botak tuh nggak ada tandanya apa-apa, nah itu tandanya tuh dia berpengaruh terhadap huruf setelahnya. Nah ini enaknya kita menggunakan Quran Utsmani ya. Lihat di sini ayat kedua, nunnya botak kan, nggak ada tanda apa-apa, berarti nunnya itu bergabung dengan shin suaranya. Nah, itu tandanya untuk di Quran ini, khusus di Quran Utsmani saja. Kalau di Quran dari Kemenak ya, apalagi versi yang lama itu dikasih tanda kan, tanda kayak bulat gitu atau kepala kho setengah lingkaran menandakan dia mati. Nah, dengan dikasihnya harokatnya berapa panjang itu? Boleh 3 harokat di sini Buya. 3 harokat. Oh, enggak panjang tadi ming. Iya, boleh 3 harokat di sini. 3 harokat. Min syarri ma khalaq. Kenapa? Setiap dengung itu 3 harokat. Ya, setiap dengung 3 harokat. Sama seperti An-Nas dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Kan dipanjangkan di situ kan? Ya, itu panjang dengung itu kurang lebih sama seperti 3 harokatnya harokat ya. 3 harokat fathah. Seperti itu. Baik. Kita ulangi ya. Min syarri ma khalaq. Baik. Min syarri ma khalaq. Baik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Baik. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. wa min Iya, di ayat keempat ini menjadi tolak ukur kita ya, bahwa panjangnya huruf-huruf yang berdengung itu sama, bagaimanapun bentuk modelnya. Pertama di sini wami ya, wami itu 3 harokat, sama seperti juga syarrin naf. Itu dilihat ya, ada nun yang bertasydid. Nah, kasus ini sama seperti surat An-Nas yang kemarin ya. Nun yang bertasydid itu harus ditahan, dia 3 harokat ya, wajib didengungkan. Sama dengan wami dan syarrin, nah ini ditahan. Jadi lamanya ditahan sama ya. Mari kita ulangi bersama-sama. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Baik. Tafadhol. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Baik, barakallahu fiik, Mas Haris. Mantap.
Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, barakallahu fikum ajmain. Ya, di surat ini kita dapat pembelajaran tiga pembelajaran besar. Pertama adalah kita harus memantulkan ya, memantulkan qalqalah ya. Rabbil falaq ma khalaq wa qab fil uqad. Nah, suara seperti itu cara seperti ini disebut dengan qalqalah ya, atau berpantul, qalqalah. Baik. Dan yang kedua, pelajaran kedua adalah kita mendapatkan dengung di sini ya. Dengung jika nun itu botak kepalanya, itu pasti ada hubung kaitnya dengan huruf setelahnya. Ya, khususnya ini di Quran Utsmani. Kalau di Quran Kemenak atau di versi yang lebih lama itu tidak ada ya. Itu tidak ada kaidah seperti ini. Jadi nun mat itu dikasih setengah lingkaran atau penuh lingkarannya seperti itu. Nah, sekarang di sini itu makanya kita menyarankan untuk menggunakan Quran Utsmani ya, yang cetakan Madinah agar mendapatkan kaidah ini. Baik, yang ketiga adalah pelajarannya sama panjang antara nun bertasydid dengan yang dengung tadi ya. Wa min syarrin, sama min syarrin. Nah, ini jumlah panjangnya sama ya. Baik, barakallahu fikum ajmain. Sekarang kita mencari panjang pendek ya dari ayat ini. Ya, kita mencari hukum hakam, ya, ahkam huruf ya. Setiap huruf atau setiap kata-kata ini mempunyai hukum-hukum dan kita cari terutama yang panjang dan pendek. Baik. Di ayat pertama ini ada berapa yang dipanjangkan? Ada berapa huruf yang dipanjangkan? 3. Ada berapa? Ayo kita cari bersama-sama. 1. Tadi dengar ada yang jawab 3 tadi. Siapa tuh? Tolong jawab tuh. Ada berapa? Toib, Muas, coba jawab. Ada berapa as? Ya harus dipanjangkan di sini. Mas, tes dari Bukit Tinggi. Jagal kambing dia, Mas. Oke, baik. Mus'ab. Cie, Mas. Cie. Masya Allah. 1 ya. Lihat ada 1 yang dipanjangkan di sini. Kenapa? Karena dhammah atau di atas ain itu ada dhammah kan, ada harokat dhammah. Itu bertemu dengan waw. Makanya jadi panjangnya 2 harokat. Qul a'u itu 2 harokat. Yang lainnya 1 semuanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini tidak dipanjangkan ya. Baik, hanya 1. Ya, kita cari yang dipanjangkan di ayat kedua. Ada yang dipanjangkan? Ayat kedua. Ada sama-sama ada yang ingin mencoba? Nah, 1. Ma ya. Baik, ma hanya 1. Bagaimana dengan min syarri, itu masuk dipanjangkan atau enggak tuh? Ya, panjang. Dengung, panjang. Baik. Ya. Itu masuk dengung ya. Itu masuk dengung, ikhwas kalian, bukan panjang. Walaupun durasinya itu sama dengan panjang harokat. Ya. Namun itu tidak masuk kepada yang dipanjangkan. Ya, nanti kita akan bahas mengenai histori ya. Ini karena kalau di luar Al-Quran orang Arab berkata tidak min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Kaidah dengung di sini hanya ada pada bacaan Quran. Namun kalau bicara sehari-hari tidak dipakai. Min syarri ma khalaq. Gitu kan? Nah, kalau dipakai kaidah Quran ini, waduh, susah kita ngomong bahasa Arab gitu. Misalnya
menyebut anta gitu kan. Anta gitu. Waduh, bisa lama kita bicara gitu kan. Jadi anta. Nah, di sini tidak masuk dipanjangkan berarti. Ya, karena dengung ini hanya ada di Al-Qur'an. Adalah panjang di sini hanya ma karena huruf harokat fathah bertemu dengan alif ya. Jadi ma ya. Kolkolah juga nggak ada ya kalau dalam bahasa Arab ya. Kolkolah juga tidak ada dalam bahasa Arab ya. Jadi bagi yang tidak mengkolokolahkan atau mengkolokolahkan itu tidak merubah makna, nggak masalah. Min syarri ma khalaq nggak masalah. Atau mereka menyebut min syarri ma khalaq kok nggak masalah. Dalam bahasa Gitu. sendiri, dalam bahasa Arabnya sendiri, itu kita prakteknya pronunciation kita harus mengkolok-kolahkan atau Enggak mesti. Untuk kalimat bakunya itu enggak mesti dikolok-kolahkan. Yang hanya dikolok-kolahkan itu pada saat membaca Quran saja, ya. Dan peraturan ini turun seketika ketika turunnya ayat warattilil Qur'ana tartila, ya. Jadi peraturan Al-Qur'an saja itu. Insyaallah, Allahu a'lam bishawab. Iya. Kita lanjut kepada ayat ketiga. Ya, ada berapa yang dipanjangkan di sini, ikhwah? sikin, iza, wah. Oh ya, pertama oh. Satu. Iza. Iza ya, iza. Dua. Hanya ada dua ya di sini. Tunggu sebentar, ini sampai sini saudara-saudara, paman-paman sepupu sekalian tahu ya bagaimana huruf-huruf itu bisa panjang dan pendek ini, atau saya perlu jelaskan terlebih dahulu? Jelaskan nih ya, kayaknya jelaskan nih biar bisa serentak untuk mencari hukum-hukum ini ya. Iya, begini. Mungkin Tolut akan jelaskan secara singkat, tapi nanti Tolut punya catatan, insya Allah akan di-share ke grup ya. Pertama, terjadinya panjang itu atau bisa nggak Om dikonekkan Tolut dapat sharing screen gitu, bisa sharing apa yang di screen Tolut. Oh iya, gitu. iya, oke. Bentar ya. Kalau bisa ini alhamdulillah bisa Tolut buat seperti papan tulis gitu. Kamu mau share screen kan? Iya. Ya, bentar. Di mana? Di sini, Mas. Di sini. Tuh. Multiple ya? Iya. Oke, silakan. Baik. Ini sudah nampak ya di Belum. Ini belum ya, Om? Belum. Waduh. Mesti dicoba, makanya harus latihan dulu tadi itu sebelum kita on air. Share screen ya. Ini belum ya? Lagi cek lagi. Ini kan udah multiple. Iya. Tes. Belum masuk ke ini ya. Ada pilihan apa di situ, Lord? Di sini nggak ada pilihan apa-apa di sini, Om. Pada waktu kamu mau apa? Pada waktu kamu cari filenya dulu coba. Kamu sekarang cari filenya dulu. Buka dulu. Oh, Buka ada dulu share filenya. nih. Iya benar-benar ada share nih. Toib screen. Boleh. Oke, start now. Udah ya? Toib, barakallahu fiik. Iya. Salah tapi Oke. Sudah bisa lihat ya? Iya. Udah. Ini mohon diperhatikan saudara-saudara sekalian, ikhwani fillah, azanallahi wa iyyakum. Baik. Ini kita belajar mengenal huruf ya. Mad. Baik.
Jadi huruf mat itu ada 3 dalam bahasa Arab. Itu ada alif, wawu, dan iya. Ya. Baik. Nah, huruf mat ini, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, adalah huruf vokal kalau dalam bahasa Indonesianya. A, I, U, E, O. Ya. Namun dalam bahasa Arab, I dan O ini tidak ada. Ya. Yang afwan maksudnya E dan O yang nggak ada ya. E dan O ini nggak ada. Ya, yang ada hanya A, U, I. Dan A ini diwakili oleh alif. U diwakili oleh waw dan ya diwakili oleh I diwakili oleh ya. Baik. Iya, saya ambil contoh. Misalnya ba ya. Kita mengenal. Baik. Sebelum masuk ke sini, sebentar. Fokus dulu di sini ya. A ini dia fathah ya. Ini sebutannya fathah. Dan ini sebutannya adalah dhammah dan ini adalah kasroh seperti ini. Baik. Ya. Sampai sini ya, mohon difahami dan ini benar-benar harus difahami betul karena ini basic sekali. Iya. Saya ambil contoh huruf ba ya, huruf ba di sini. Lebih cantik ini kalau misalnya tebal deh. Ya, sebentar. Baik. Iya. Kita lihat ba di sini ya. Pada saat ba ini harokatnya fathah ditambah dengan alif ya, maka dia menjadi ba seperti ini. Dan ini panjang harokatnya. Ya. Harokatnya panjang. Ba ditambah dengan alif jadi ba, afwan ya, jadi gini. Ba. Ini panjangnya adalah 2 harokat. Tapi kalau ba ya, di sini ba. Itu ditambah dengan waw misalnya. Sedangkan harokatnya dia fathah. Bacanya gimana jadinya? Ikhwah. Bacanya gimana? Apakah ba juga? Tidak. Jadi bau. Tidak ada pemanjangan di sini. Ya. Bau jadinya. Atau dia ditambah dengan ya. Ya, ditambah dengan ya. Menjadi apa jadinya? Bai, benar. Jadi bai, ya. Menjadi bai. Sedangkan kalau dengan fathah, ini jumpa kombinasinya ini. Ba betul dengan fathah, dengan alif ya. Ini sukun. Gimana jadi bacanya? Ba. Inilah dia yang dimaksud dengan huruf mat. Yang ini jadi dipanjangkan ini. Ya. Ini huruf ini menjadi panjang nih. Ba ini. Ya. Karena apa? Alasannya karena satu dia fathah bertemu dengan alif. Kombinasi lah ini jadinya. Baik. Sampai sini mungkin bisa mengerti ya. Saya ambil contoh lagi untuk huruf yang lain nih. Dan setelah ini kita bisa lanjut untuk pencarian hukum tadi ya. Kalau dia ini mohon untuk lebih interaktif ya, interaksi oleh saudara-saudara sekalian. Kita ambil huruf waw nih. Enggak usah huruf waw nih. Huruf ta ya. Ta. Ta. Ditambah dengan dia harokatnya adalah gini ya. Dhammah. Ditambah dengan fathah. Bacanya gimana? Tidak matching di sini ya. Tuh.
Tidak matching, tidak ada pemanjangan di sini. Kenapa? Ini tidak sama. Tapi jika ta di sini atau tu bertemu dengan waw, apakah dia panjang? Panjang. Apakah dia panjang? Iya. Dia panjang menjadi tu. Nah, seperti itu. Berarti di sini ada kematchingan antara huruf ini. Mudah saja kan? Domah dengan waw, jadi panjang. Nah, ini matching dia. Seperti itu. Ya. Sampai sini mengerti ya, insya Allah ya. Kalau nggak mengerti, kita buat satu-satu lagi nih. Sampai sini dipahami? Berapa harokat tuh? Nah, harokatnya ini 2. Ini harokat standar. Dalam bahasa Arab juga akan dibaca 2. Ya, 2 harokat. Tu, 2 ketukan gitu ya. Tu, nah, 2 harokat. Kalau 1 harokat, tu. Ya kan 2 harokat ini adalah tu, nah, 2 ketukan dia. Tu, 1 harokat, tu. Seperti itu. Baik. Kita coba masuk langsung ya kepada screen tadi. Untuk screen ini kita akan off-kan atau ada pertanyaan? Ya. Yang tuh apa namanya, yang tuh ketemu Hamzah tadi adanya tuh atau tuh aja? Gimana? Yang tuh yang Ya. tuh bertemu apa? Suaranya up, dideketin mikrofonnya up. Oh, enggak hidup juga. Oh, ini. Suaranya up. Tuh yang pertama itu tuh bertemu dengan Hamzah di sukun itu dia tuh aja atau tuh? Nah, di sini tidak matching. Ini tidak mungkin bertemu. Ya. Tidak mungkin bertemu dia. Tidak ada hukum di sini. Tuh, ya. Tapi kalau ketemu dengan dia Hamzah, gini ini diganti dengan Hamzah gini ya. Jadi tuh jadinya kan? Tuh. Ya. Sedangkan menjadi huruf matnya itu adalah ini. Tuh, ya. Kita ambil satu lagi deh ya, biar paham. Ini ada Kasroh dulu. ja. Ada ja ya. Jim. Ditambah dengan alif. Ini panjang atau tidak? Musab. Ja. Iya, betul ya. Ini menjadi panjang. Pinter kali. Makasih Tan. Pinter kali kau ya. Subuh-subuh udah bangun. Benar pula jawabnya tuh. Dia menjadi ja. Oke, Musab. Kalau ja ini bertemu dengan iya, wahwa fathatun. Ini jadi gimana? Jai. Iya, jai. Jai ini panjang nggak? Jai itu nggak? Enggak. Hah? Jai atau jai saja? Jai. Iya, jai saja. Ya, cukup 1 harokat. Ya, sedangkan ini tadi 2 harokat. Ini hanya 1 harokat saja. Ya, baik. Itu saja penjelasannya mengenai huruf mat. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Huruf mat itu adalah apa tadi? Huruf vokal. Ya. Di bahasa Arab tidak ada e dan o. Ya, yang ada hanya i, u, a. Makanya harokat itu cuman ada 3 aja ya. Contoh kasroh dulu Mas. Hanya ada 3 aja. Iya. Contoh kasroh mungkin sama ya dengan yang lain, kaidahnya juga. Saya ambil contoh misalnya di sini ada
Oh, misalnya ya, ghain. Sorry. Ada ghain di sini. Ghain ditambah dengan ya. Ya, kalau dia fathah gimana nih, Musab? Panjang nggak dia? Oi, nggak panjang ya? Oi, ini nggak panjang. Panjangnya dia ditambah dengan apa? Kasroh. Ya, ditambah dengan kasroh. Jadi bacanya gimana? Oi. Oi. Bentuknya sama nih, lihat nih. Bentuknya sama. Afwan ya. Bentuknya sama. Namun ini dibaca satu harokat. Sedangkan ini dibaca dua harokat. Ya, dua harokat. Baik. Ri. Yang di atas roi. Di bawah ri. Ya, ini panjangnya di sini cuman satu harokat. Yang di sini panjangnya dua harokat. Seperti itu. Baik. Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan ini dipahami. Ya, kita masuk kembali kepada laptop. Baik. Rumi. Ini mau belajar. Rumi. Bu Tati kali mukanya ya. Kayak buta. Om Yayo, Mas Yogi nggak ikut Om. Kita buka kembali surat Al-Falaq ya. Kembali kita fokus kepada laptop, kepada screen. Ya. Di ayat ketiga ini masuk apa, panjang pendek ya? Ada berapa tadi yang dipanjangkan di sini? Ikhwah sekalian, ayo mulai beranikan diri untuk coba menjawab. Yang salah nggak disuruh angkat kaki, angkat kaki sebelah. Atau skor jam, nggak disuruh skor jam ya di sini ya. Baik. Ada berapa di sini? Dua. Dua. Huruf apa aja tuh, Mas? Gha sama ida, da. Za ya, baik, barakallahu fiik. Ya, ayat keempat. Ada berapa di sini ikhwah sekalian? Tia. Mbak Tia. Umurumi. Dalam, ya. Ada berapa yang dipanjangkan di sini? Ayat ini ya. Ayat 4 ya. Dua ya. Ada dua, kurang satu lagi. Tiga. Ya, apa aja tuh, Mbak? Ya. Iya, benar. Nah, apa aja tuh? Fa, sa, sama fil. Toib, betul. Afwan. Fil di sini nggak masuk ya, benar. Benar dua. Cuman dua. Karena fil di sini ketemu dengan lam ya. Barakallahu fiik. Waduh, ini salah target nih kayak nih. Koreksi nih. Sama yang lebih alim ternyata anak koreksi nih. Masya Allah. Ya, selanjutnya ayat terakhir. Ayat terakhir. Ada Buya. Masya Allah, Buya. Amin sarihas. Dua. Iya, ha pertama. Ha sama iza, barakallahu fiik Buya. Betul. Dari sini hukumnya ya, barakallahu fikum ajmain, hukumnya di sini adalah namanya mad asli ya, mad asli. Yang dua harokat itu, setiap yang dua harokat namanya adalah mad asli. Kenapa mad asli? Mad tadi apa? Huruf vokal atau huruf panjang yang asli, maksudnya bawaannya original gitu. Kalau orang Arab, kalau di Al-Quran sebutnya syarri hasidin idza hasad. Maka dalam sehari-hari orang Arab juga berbicara gimana? Syarri hasidin idza hasad. Ya. Seperti itu. Ya, makanya dibilang mat ini mat asli, mat ori ya.
Ya, bawaannya dia. Baik. Kita kembali kepada pembahasan dengung ya. Ya. Di ayat pertama ada nggak yang didengungkan? Mus'ab, jawab Mus'ab. Oh, nggak ada, Buya. Nggak ada. Nggak ada ya. Toib. Ayat kedua ada yang didengungkan? Nggak ada juga. Ada juga. Pokok. Ayat ketiga ada? Ayat kedua ada. Iya, ayat kedua ada. Ya, afwan, Anda juga kelupaan. Apa dia? Mi Ya. Apa hukumnya sini, Ab? Tahu nggak? Ikfa hakiki ya? Apa? Ikfa hakiki. Betul ya. Ikfa hakiki. Baik, ayat ketiga. Ya sama Mas. Sama ya. Mi, Wami ya, wami dengungkan. Ayat keempat. ayat keempat dua. Ada dua. Yakin? Wami sama syarrin Toyib. Wami ini apa hukumnya? ikfa hakiki. Iya. Kita sebut aja ikhfa aja ya. Ikfa. Ikhfa aja. Yang kedua, apa hukumnya? Guna. Wajib Apa? guna ya. Wajib dengung ya. Guna. Wajib berguna atau wajib dengung. Toib. Yang terakhir, Ab. Ada berapa yang dengung di sini? Aku semua. Iya ya. Apalah. Iya. Satu. Wami syarri ya. Toib. Itu lidahnya di mana Mas ya? Lidahnya nanti kita bahas di makhrujul huruf. Di sifatul huruf. Dari barakallahu fiik, Ab. Ya. Kan beda-beda. Telah menguasai materi Mus'ab nih. Baik. Yang ketiga kita mencari qalqalah ya. Qalqalah dari ayat ini. Mu'az nih, giliran Mu'az nih. Ya, hadir. Mu'az. Ya, silakan. Di ayat pertama ada berapa yang qalqalah atau berpantul? Boleh dipindah kursornya Om agar yang lain tahu. Ada satu di ayat pertama. Iya. A'udzu birabbil falaq. Falaq ya. Baik, yang kedua ada qalqalah juga? Ada berapa? Ayat kedua? Sama Mas, ada satu juga qaf. Ada satu. Di akhir. Di qa ya. Khalaq. Baik, yang ketiga? Di ayat ketiga ada juga satu Mas di akhir ayat ba. Qob, iya. Waqob ya. Ayat keempat? Di akhir Mas, dal. Dal ya. Bacanya gimana? Uqad. Baik. Ayat kelima yang terakhir? Sama Mas di akhir Mas, dal. Hasad. Hasad. Baik, barakallahu fiik. 31 lagi nih yang harus dicari adalah tebal tipis ya. Ini kayaknya kita minta bantuan dari Pak Ketua nih. Tebal tipis. Ada ada berapa huruf di ayat pertama ini yang ditebalkan nih Om Yono? Ada dua. Ada dua. Qul sama. Tapi ya di sini qul masuk ya. Qul masuk. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Ada 2 atau 3 Om? Qul a'udzu ro-nya ro masuk ya. Thaib, ro masuk di sini. Thaib, ayat ke qul berarti yang ditebalkan adalah qa di sini ya. Qul sama ro sama qa ya di akhir. Thaib. Ayat kedua? 1. Iya, huruf mana Om? Khalaq. Kho ditebalkan ya. Kalau bagaimana dengan qa-nya? Ditebalkan juga? Insari ma
Oh ya, kholaqo. Dua, sorry. Ada dua ya, toib, Oh. kholaqa. Ya, ikhwah, yang dimaksud dengan huruf tebal itu ada konten O ya. Jadi huruf tebal itu contohnya adalah kho, po, so, zo ya. Seperti itu yang ada O-nya. Do. Toib. Kita masuk ke ayat ketiga, Om. Ketiga, wa min syarih. Oh ya. Oh satu. Oh, masuk ya. Oh. Oh sama kob. Tin. Wakob. Tin masuk nggak sini, Om? Kin ya masuk juga. Tin masuk ya. Kin masuk. Yang nggak masuk tuh ri. Syarri dia berubah ya. Syarri berubah. Tapi kin masuk, ditebalkan, masih ditebalkan. Ya. Wakob. Sama wakob. Berarti ada 3 ya. Ada 3. Ayat keempat. Wa min syarri nafasyati fil uqad. Cuman satu. Toib. Ayat kelima terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Gak ada. Tidak ada. Barakallahu fiik. Ya, seperti itulah kita akan menelaah ya atau mengkaji hukum-hukum di dalam setiap surat ya. Jadi dengan mengkaji ini insya Allah kita akan mengetahui ya bagaimana sebenarnya hukum-hukum, apa itu panjang pendek, apa itu tebal tipis, apa itu dengung, apa itu qalqalah. 4 aja hukum ini kita kuasai, insya Allah bacaan Quran kita sudah benar ya, terlepas dari kesalahan yang jali insya Allah taala ya. Baik. Kalau gitu kita masuk kepada pembacaan ayat ya, ayat per ayat digilir. Itu satu ayat. Atau mau langsung semuanya nih, Om? Kayaknya kalau langsung semuanya nanti satu ayat nih, satu surat mungkin bisa jawab. Yang belum aja apa enggak? Yang belum aja ya. Baik. Yang belum aja boleh kita baca surat Al-Falaq ini ya, yang belum aja. Tadi yang udah dapat kebagian baca Al-Fatihah, tidak perlu baca lagi berarti ya. Kita baca surat Al-Falaq bagi yang belum. Toib. Dimulai dari, kalau dari screen Ana ini, Om Yayo, Masya Allah. Dan Tante Oni. Udah sibuk nih kemarin nih nanyain. Surat apa besok lu? Kan, waduh. Jadi. Ya. Silakan Om, baca surat ini. Al-Falaq. Al-Falaq ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq. Iya. Min syarri ma khalaq. Baik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, ulangin Om. Di sini pendek aja ya. Wa min syarri, langsung masuk syarri. Baik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Baik. Wa min syarri naffasati fil uqad. Nah, stop dulu di sini. Masuk dulu ke bengkel kita ya. Stop. Masya Allah. Ya, di sini pertama tadi yang kita sampaikan adalah kesamaan antara panjangnya wami dengan syarrin. Ini harus sama panjangnya ya Om. Wami syarrin. Ya, ada 2 hukum di sini harus sama panjangnya.
Yang kedua, mohon perbaiki huruf sa. Ya, huruf sa itu bukan sa, tapi dia lidah itu bertemu dengan gigi seri ya, gigi seri atas. Sa, sa, sa. Baik, boleh diulangi Om? Wa min syarri naffasyat. Nun ditahan. Nun ditahan tetap ya. Syarrin naf. Min syarrin. Baik, sekali lagi Om. Nggak kedengaran tadi. Wa min syarri wa min syarrin naffasyati fil uqad. Barakallahu fiik. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk urusan dengungnya sudah benar tadi. Masalah sa ini ya. Sa ini dia bukan syah, bukan syah seperti itu, tapi sa, sa. Lidah datar saja. Ya, hampir mentok ke gigi ya. Sa. Sa ya, sa, sa. Baik. Ulangin sekali lagi. Wa min syarri naffasyati fil uqad. Baik. Ya. Jadi butuh ini ya, perlu pengulangan pelatihan, insya Allah nanti akan terbiasa. Baik. Selanjutnya ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Di ayat kelima ini pada Om ada huruf bertasdid ya. Kalau bertasdid seperti ini dia harus langsung dimasukkan. Contohnya di sini wa min syarri, bukan wa min syari tapi syarri. Bukan syari tapi syarri. Ya, baik, boleh diulangi Om? Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, barakallahu fiik ya. Jadi fokusnya ini terhadap ini dulu ya. Huruf sa tadi dengan huruf tasdid. Ya. Huruf bertasdid itu langsung dimasukin. Syarri ya, syarri. Oh, satu lagi mengenai dengung tadi ya. Wa min syarrin itu. Jadi mohon untuk diulang-ulang di rumah supaya baik dan benar bacaan surat Al-Falaq ini. Insyaallah taala. Barakallahu fikum. Makasih sudah dicoba ini. Selanjutnya dari sampingnya tante kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, sebentar tante. Di sini zu-nya pendek aja. Qul a'udzu birabb langsung. Zu birabbil falaq. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik. Min syarri ma khalaq. Iya, di sini syarri sama tadi langsung masuk ya. Min syarri, jangan min syari tapi min syarri. Alasannya kenapa tante? Alasannya karena adalah tasdid, ada huruf seperti W itu ya. W di atas itu adalah kepala huruf sin. Min syarri ma khalaq. Ulangi tan. Min syarri ma khalaq. Iya, seperti itu. Baik. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Baik, ya. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Baik, yang huruf T-nya di sini dipendekkan aja. Nafasati fil langsung tifil uqad. Ulangin. Wa
Wa min syarri nafatsati fil uqad. Baik. Terakhir. Wa min syarri hasidin iza hasad. Baik, barakallahu fiik. Iya. Berarti PR untuk tante ini adalah fokus kepada panjang pendek pertama ya. Itu panjang pendek mohon diperhatikan. Panjang pendek ilmunya adalah yang tadi ya, ilmu mat itu nanti mungkin Torut bisa sharing ke grup huruf-huruf mat tadi. Lalu yang kedua adalah jika bertemu dengan huruf-huruf yang bertasdid ya, misyarri langsung masuk deh, misyarri ya. Bukan misyari tapi misyarri. Baik. Selebihnya sudah bagus tante. Insya Allah kita akan tingkatkan dari waktu ke waktu setiap pertemuan demi pertemuan. Barakallahu fiik. Selanjutnya Mas Sarul. Baru mau rebahan nih gue. Baik. Iya, aja. Baik. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar Mas. Untuk bismillah itu lafaz Allah hi-nya ha besar ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, bukan hi tapi bismillahirrahmanirrahim. Baik, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan kolkolahnya dinampakkan lagi. Birabbil falaq. Nah, ini disebut dengan kolkolah tadi ilmu kita barusan kita bahas. Birabbil falaq. Baik, ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, ada koknya gitu. Falaq. Iya. Terpantul dia. Mungkin nggak kedengeran kali. Nggak kedengeran ya, masya Allah. Baik. Mungkin bisa lebih dekat lagi, biar nampak. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Iya. Kedengeran nggak? Kedengeran rupanya. Kedengeran. Ya. Min syarri ma khalaq. Iya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, barakallahu fiik. Ya, di sini ada pembenaran atau perbaikan pada qalqalah ya. Khususnya di ayat ketiga ini. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Langsung dimatikan dia, Mas. Jangan ada ditahan. Waqab. Nah, waqab ini ada satu hukum tersendiri nanti. Ya, itu qalqalah akbar namanya, qalqalah yang paling besar. Dan ini bukan di sini hurufnya. Kalau huruf di sini waqab, langsung mati aja dia. Ghasikin idza waqab, langsung waqab ya. Begitu juga di ayat selanjutnya fil uqad, langsung fil uqad. Jangan segan-segan untuk memberikan huruf e-nya itu. Ya itu ya. Uqad. Jangan hanya sekedar uqad. Tapi uqad. Jelaskan saja e-nya ya. Karena ini qalqalah di sini besar ya. Terakhir juga seperti itu, hasidin idza hasad. Baik, boleh ulangi dari ayat ketiga.
Sarul. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Iya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Iya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Barakallahu fiik. Seperti itu bentuk qalqalah. Nanti di ayat selanjutnya ya kita masuk ke Al-Ikhlas. Nah, kita mulai mengenal nih. Oh, ternyata qalqalah itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kita masuk qalqalah, pembagian qalqalah. Tapi di surat ini masih sama semua tipe dari qalqalahnya ya. Ya, ini qalqalah besar semua. Baik, barakallahu fiik. Di sampingnya silahkan Pak Yunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ulangin bismillah, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Barakallahu fiik. Wah, mumtaz nih bacaan, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Satu yang menjadi yang perlu untuk ditingkatkan itu adalah pada gha ya. Gha-nya di sini jangan seperti G-nya Indonesia. Wa min syarri gha. Ah, ini adalah gha-nya Indonesia. Ya, G-nya Indonesia, tapi wa min syarri gha. Lihat suaranya keluar dari leher paling atas ini. Oh. Mau nggak mau kita harus seperti memberi ruang gitu ya pada tenggorokan kita. Membesarkan sedikit. Oh, seperti itu. Amin syarri ghasiqin. Baik. Baru coba ulangin, Mbak. Ayat ketiga saja. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Baik, seperti itu lebih benar daripada yang sebelumnya tadi. Barakallahu fiik. Ya. Mudah-mudahan istiqomah. Selanjutnya, di sini yang belum baca tadi siapa lagi? Mbak Tia rupanya di sini belum baca nih. Patwal Mbak Tia. Rumi. Rumi mau ikut baca. Mau ikut baca sayang, yuk ikut baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Baik, sebentar Mbak. Wa min syarri ghasiq. Baik, sebentar Mbak. Nggak usah ragu-ragu di dalam menebalkan qalqalah ini ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, min syarri ma khalaq. Dia semacam ada harokatnya di situ, tapi hanya setengah. Min syarri ma khalaq. Seperti itu. Baik, ulangin dari ayat pertama, Mbak. Qul a'udzu birabbil falaq. Iya. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, untuk ayat kelima lebih ditahan lagi ya. Wa min syarri, di sini ada dengung. Baik, boleh ulangi.
Wa mi wa min syarri hasidin iza hasad. Taib, barakallahu fiik. Jayyid jiddan. Di sini alhamdulillah sebagian besar makhraj sudah duduk pada tempatnya. Namun kita perlu latih di sini Mbak Tia pada huruf ghain ya. Jadi huruf ghain di sini beda dengan huruf G-nya orang Indonesia. Bukan gosikin. Bukan gojek gitu. Bukan gosikin, tapi dia Gojek. bukan gojek gitu ya. Tapi dia Gojek gitu ya. Masya Allah. Letaknya adalah di sini ya. Di tenggorokan paling atas. Dia tidak terlalu banyak tersentuh antara masing-masing daging. Tidak terlalu tersentuh. Dia banyakkan lepas anginnya saja. Bukan go, tapi Iya, seperti itu, Mbak Tia. Betul. Itu yang lebih benar daripada yang tadi. Baik, itu ayat ketiga ini mohon diulang dengan cara seperti tadi barusan ya. Ayat ketiga saja. Baik. Ya. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jika yang ini diperbaiki, ini bacaan sudah mumtaz nih, Masya Allah. Baik. Dan kita akan pelan-pelan tingkatkan terus bacaan dari semuanya. Kayaknya semua giliran udah dapat ya. Aris. Ada yang belum nggak? Mas Aris, oh iya Mas Aris. Ada di samping Mas Aris tuh Mbak Tia. Mohon maaf ya, Mas Aris kalau setiap hari Minggu tuh ada janji gitu jam 7 pagi. Jadi dia kalau belum jam 7 udah. Iya. Taib. Tapi tadi alhamdulillah sempat ngikutin juga ya sebentar tadi ya. Ada Mas Aris pas pada saat kita di rumah Buya saat itu kan ada pertanyaan yang saya masih sangat ingat itu mengenai bagaimana nih perbaikan R jika kita sebagian bilang cadel ya gitu ya. Nah di sini sebenarnya ada ilmu yang saya punya anak murid di sini ya. Itu ternyata dengan izin Allah hilang cadelnya. Nah, dengan memperbaiki huruf ro tadi. Ya. Dan itu ilmu itu adalah di bab ini Mbak Tia, di bab makhrajul huruf ini. Ya. Mudah-mudahan kalau kita bahas dan kita amalkan ilmu dari makhrajul huruf ini, insya Allah kita berharap perbaikan dari ini ya, dari keluarnya huruf ro tersebut. Ya. Itu bukan sebuah kecacatan ya, bukan sebuah cacat. Namun itu adalah kesalahan di dalam meletakkan huruf. Nah, itu Taulut sendiri punya ini ya, punya anak murid yang alhamdulillah setelah dibenarkan peletakan huruf ini, ternyata dia ini hilang celatnya gitu. Nah, ya mudah-mudahan Mas Aris bisa seperti juga ya biiznillah taala. Baik. Iya. Selanjutnya udahlah. Udah ya. Baik. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum ajma'in. Ya. Allahumma barik lana fi tilawatina. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua di atas tilawah kita, di atas majelis-majelis kita ini. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk bertilawah di rumah dan menghadiri tahsin secara istiqomah. Nah, sebenarnya di sini yang tidak bosan-bosan kita sampaikan adalah mengenai kaidah yang sangat besar, yakni antara tahsin dan tilawah. Ya. Jadi jika ingin progres ini cepat ya waktunya gitu kan, tentu saja harus dibutuhkan praktik yang banyak, dan praktik yang paling banyak yang lebih efektif itu adalah bertilawah di rumah. Adapun tilawah di rumah adalah mempermudah proses tahsin kita di sini, dan proses tahsin kita di sini memudahkan proses tilawah di rumah seperti itu. Jadi dua ini
korelasinya cukup kuat gitu antara kedua ini, tahsin di rumah dan tilawah ya. Bahkan Allah menjanjikan dua hal yang berbeda ya. Barang siapa yang mengikuti majelis ilmu, Allah angkat derajatnya ya. Allah kumpulkan malaikat di atas orang-orang yang menuntut ilmu gitu kan. Allah sebut-sebut nama orang-orang yang menuntut ilmu ini di sisi para malaikat di langit sana. Itu sudah menjadi hadis yang sahih yang keluar dari Nabi SAW. Dan yang kedua adalah mengenai tilawah di rumah ya. Allah mengagungkan rumah yang senantiasa dibacai ayatullah atau ayat-ayat suci Al-Quran ya. Allah jamin barang siapa yang dibacakan Al-Baqarah di dalam surat itu maka tidak akan diganggu jin ya kan. Allah akan berikan sakinah ya. Allah akan berikan cahaya pada rumah itu, apalagi di hari Jumat ya, kita baca Quran terkhusus Al-Kahfi, Allah akan berikan kita cahaya di antara dua Jumat dan banyak keutamaan ya. Bahkan perintah dari Nabi SAW juga menyebutkan bahwa jangan jadikanlah rumah kalian itu seperti kuburan nah, gitu. Jadi ada perumpamaan rumah yang tidak dibacakan tilawah di dalamnya itu seperti kuburan. Jadi kita ramaikanlah rumah-rumah kita yang kita sayangi ini, yang kita selalu jaga ini, harta kita dengan menghiasinya dengan tilawah Al-Quran. Baik, demikian ini dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih itu tentunya dari Allah, yang baik-baik dari Allah, dan yang kurang itu adalah dari kelemahan saya. Dan saya kembalikan majelis ini kepada Ketua Majelis, Om Yono. Tafadhol, Om. Baik, Jazakallah, salut. Terima kasih. Muas jangan nangis ya, belum sempat baca ya. Soalnya waktunya udah agak menuju siang ya, Muas ya. Iya, maaf tadi soalnya ada pembacaan mat pembahasan huruf mat tadi. Aman Om. Jangan nangis, Pas. Oh iya. Muas mana? Muas Supri namanya. Oke, tadi saya bikin kesimpulan nih, ada sedikit coret-coretan dikit. PR juga ya buat para peserta. Pertama tadi Buya ya di Al-Fatihah ayat keempat tadi kan, Malik Yau Malik ya, itu mungkin bisa dilatih lagi Insya Allah nanti untuk tidak mensukunkan kaf di situ kan. Jadi Malik Yau lalu ayat ke-7-nya juga Na'an jangan Na'an jadi dari alif ke ain ya, dari hamzah ke ain. Jadi agak memang ini saya sendiri juga dulu begitu. Jadi selalu membaca Na'an jadi dua-duanya sebaca ain dua-duanya. Jadi Na'an mesti dilatih juga karena ini dua-duanya huruf tenggorokan. Jadi yang satu tenggorokan bawah, yang satu tenggorokan tengah. Jadi kita memindahkan otot dari bawah, pindahin otot ke tengah di jakun. Jadi An'am, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu dari bawah ke tengah. An'am. Lalu Tante Ida, alhamdulillah sudah improve ketebalan rohnya ya. Dulu pertama kali baca fathah rohnya itu ra, jadi sekarang udah roh. Cuman mungkin perlu ditebalkan lagi nih Tante Ida. Sama dengan Buya ayat keempat tadi Malik Yaumiddin. Jadi tidak Malik Yau. Lalu saya sendiri juga salah ya. Jadi huruf Masya Allah. Nyangkut di ujung lidah ya, di ujung di pangkal ya. Pangkal lidah ya. Jadi huruf O ini saya mesti sering nyangkut di langit-langit keras karena kebiasaan juga dulunya kan. Jadi karena biasa menyamakan huruf O dengan huruf G-nya kita, jadi go, jadi kita ke go. Jadi ini juga harus saya latih juga. Karena terus terang aja emang ini agak kelemahan saya di huruf O, ini kelemahan saya.
Antecut tadi di itu ya, di sukunnya ain. Iya, karena budu. Karena Sukun ainnya mesti agak berhenti satu harokat ya Ustaz ya. Jadi karena setengah. Ya, karena budu. Lalu tadi mengenai apa? Mengenai talaki surah Al-Falaq ya. Tadi ada mengenai untuk dengung tuh 3 harokat ya, ditegaskan untuk dengung 3 harokat, untuk mat asli 2 harokat. Saat di ayat keempat di situ ada perbedaan panjang harokat, yaitu pada waktu dengung wami 3 harokat, wamin syarrin 3 harokat, nafasati, nah itu 2 harokat. Jadi ada perbedaan panjang pendek di sini, ada 3 harokat sama 2 harokat. Jadi memang ini perlu perhatian juga untuk membiasakan. Makanya kenapa kita sering harus tilawah, karena untuk kuping kita lebih sensitif antara 6 harokat, 4 harokat, 3 harokat, dan 2 harokat. Karena ini yang paling sering kita praktekkan di dalam tilawah. Pada saat kita mendengungkan itu 3 harokat. Pada waktu kita ketemu mat asli itu 2 harokat. Jadi panjangnya harus beda. Ya kan? Jadi tadi wa min syarrin nafasa. Jadi wa min itu 3 harokat. Mi itu 3 harokat. Terus nanti sarin itu udah 3 harokat. Terus ketemu lagi nafasa, nah itu fa-nya 2 harokat, sa-nya 2 harokat. Jadi 3 harokat, 2 harokat. Jadi itu mesti kita latih dalam keseringan kita bertilawah. Tanpa kita bertilawah, maka kita tidak akan merasakan sensitif panjang pendek kita nantinya. Betul. Itu yang paling penting. Kenapa kita harus tilawah? Ya, jadi alhamdulillah saya lihat bahwa setoran tilawahnya udah aktif dan mulai kelihatan warna kuning udah kelihatan, warna merah pindah ke warna kuning, nanti sebentar lagi ke warna hijau, sebentar lagi ke angka 100 ya insya Allah. Karena itu hanya membagi waktu saja. Karena yang kita harapkan sebenarnya nih, ya ini kadang-kadang kemarin Tante Cut juga ada diskusi juga dengan saya dan Taulut mengenai rasa ria. Masya Allah. Ya, jadi ya itu kita serahkan sama Allah. Karena benar ya ini bukan masalah ria, ini masalah kita latihan. Kita punya target umpamanya sampai surat Al-Adiyat ya kira-kira ya 15 surat ya. Betul. Surat Al-Adiyat betul. Al-Adiyat itu Allah nanti kita akan cek berapa kali khatam, umpamanya 1 kali khatam. Nah, atau 2 kali khatam. Nah, 2 kali khatam ini kira-kira apa sih yang didapatkan di dalam pembelajaran kita selama berapa minggu kita bertemu, ya 15 kali kita ketemu, itu ada improve nggak? Gitu. Kalau kita lihat dari awal pertama ketemu sampai sekarang, itu saya lihat improve-nya banyak. Banyak. Terutama yang paling banyak tilawahnya, paling banyak improve. Buya termasuk yang banyak improve nih Om. Ya, Buya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Honestly said nih, Buya. Mbak Tia juga alhamdulillah ya. Terus Tantoni dan Umi Ayo juga. Jadi ada improve. Tapi memang kita dalam pembelajaran ini memang diselipin beberapa teori supaya pemahamannya dapat. Nanti insya Allah nanti kita akan ada pertemuan yang bermurajaah, artinya kita bermurajaah teori. Apa yang kita pelajarin, umpamanya kayak gunah itu apa sih, gitu, kira-kira gitu. Ini bukan ujian, tapi kita hanya membring up apa yang telah kita pelajari. Gitu. Iya, betul. Lalu tadi di dalam pembelajaran Taulut menyampaikan beberapa terminologi. Mohon terminologi ini tidak terkecoh dan tidak memusingkan kepala, karena pelan-pelan kita akan memasukin terminologi itu lagi nanti. Umpamanya kayak ada wajib guna,
Nah, ini terminologinya Tolut wajib guna. Kalau terminologi saya ini guna musaddadah ya. Iya. Terus mat asli, mungkin mat asli ini adalah langsung di kepala keluarganya ya. Kalau di dalam sub ininya dia di maktobi'i ya. Iya, Nah, betul. terus ada iklab, ada huruf tebal atau istilah, ada nanti huruf tipis. Nah, ini nanti akan pelan-pelan kita pelajari. Karena memang di dalam pembelajaran tahsin ini kita harus menguasai ini semua. Kita jangan sampai nggak ngerti kalau ada orang nanya apa itu tasdid, apa itu fathah, kasroh, dhammah, itu jangan sampai nggak ngerti. Kita harus ngerti. Karena kita pembelajaran Quran ini terminologi itu harus paham, ya kan, harus mengerti. Tanda baca itu bahasanya apa? Jangan kita nanti pakai bahasa ini ya, pakai bahasa Indonesia. Jadi kita harus ikutin di dalam terminologi yang ada di pembelajaran tajwid ini. Jadi ini nanti ke depannya kita akan memahami iklab itu apa gitu. Ikhfa hakiki itu apa gitu. Jadi kita akan belajar pelan-pelan dan nanti secara tidak langsung itu udah masuk ke dalam kepala bahwa oh ini kan ini, oh ini kan ini, oh ini kan guna, ini kan idgham, kira-kira gitu. Betul. Lalu tadi di Talaki surah Al-Falaq, Yayo di ayat keempat ya tadi ya, bacaan sa bukan sin ya, tapi itu sa. Nah ini mungkin perlu dilatih lagi untuk pengucapan mahruzul huruf daripada sa, ya kan? Nah, jadi dia bukan tidak jelas, sa s-nya nggak jelas dia sa, bukan sin ya, bukan sa. Lalu nanti lebih diperinci itu Om pada saat bertemu dengan makhraj asyafatain, nanti kan bisa ada gambarnya ya. Insyaallah. Ya. Nanti kita akan ketemu di dalam pembelajaran huruf-huruf lidah ya. Terus huruf-huruf lidah ya, lisan. Iya, lidah betul. Lisan. Afwan, lisan. Lalu di ayat kelima ya kan, tadi ada wajib gunnah ya. Insyarri, jadi harus ditekankan di situ karena ada tasdid. Ya. Antoni juga panjang pendek. Panjang pendeknya diperhatikan. Insya Allah kedepannya semakin sering bertilawah akan lebih sensitif lagi dengan pembacaan panjang pendek ini. Dan dengungnya juga tadi ya. Mas Syarul ayat ketiga tadi ya, kol-kolahnya kol-kolahnya nggak kedengaran. Mungkin audio ya, masalah audio ya. Jadi ada beberapa imam masjid yang saya dengar kol-kolahnya juga kecil gitu loh. Mungkin karena pengaruh pembentukan daripada rongga mulutnya beda gitu. Jadi tapi dia pada waktu kita jelas dengarnya dia jelas gitu. Cuman pada waktu dia menjadi imam itu umpamanya kayak kol-kolahnya huruf qaf itu dia terlalu dalam, jadi nggak jelas gitu. Ternyata itu masalah dia punya tenggorokan ataupun ujung lidah. Mbak Yunda juga tadi huruf ini Mbak Yunda ini sama nih masalah dengan saya nih. Huruf ghain ya, huruf ghain itu berada di langit-langitnya keras yang belakang. Sama kayak saya dengan mengucapkan huruf go, jadi go atau di belakang ini harus dilatih. Dan Mbak Tia juga sama kayaknya ya, tadi masalah huruf oin juga. Jadi panggil gojek. Bukan gojek ya, gojek. Saya sering panggil gojek. Oin. Gojek gitu ya. Ya saya rasa itu aja yang saya sedikit ambil ini tadi penilaian ataupun tadi selama pembelajaran yang saya ambil coret-coretnya. Insya Allah kedepannya kita akan memperkecil daripada kesalahan-kesalahan apa yang telah kita bacakan ataupun kita talaki, karena saya sendiri juga nggak bisa bahasa Arab. Tolut bisa paham yang selama dibaca itu masih masuk dalam ruang lan kofi ya, bukan ruang lan jali.
tidak berarti. Jadi alhamdulillah kita sudah istiqomah di dalam pembelajaran ini, dan kita berharap saudara-saudara yang lain kalau punya waktu dan punya kesempatan untuk ikut, karena ini memang pembelajaran ini perlu pengorbanan gitu loh. Artinya perlu pengorbanan itu ya acara harus sedikit dikorbankan, mana yang paling penting, mana yang ini gitu kan. Ya itu kembali kepada diri kita masing-masing, mana yang harus kita putuskan gitu, insya Allah. Mungkin hari ya insya Allah Haris mungkin minggu depan kita suruh talakinya lebih cepat gitu, jangan di Iya betul, giliran. Solusi juga tuh. Nah, jadi ini juga, jadi ini kita juga tahu, oh berarti Mas Haris untuk kedepannya sebelum jam 7 karena dia udah siap-siap mau main sepeda umpamanya kan, harus keluar. Ya karena kita udah ngikutin beberapa halakoh bersama Tolut, alhamdulillah orang peserta yang tadinya banyak perubahan juga memang dengan ngikutin talapi ini, dengan ngikutin tahsin ini gitu. Jadi insya Allah semuanya istiqomah. Mohon nanti kalau ada saudara-saudara lain, mari kita sama-sama woro-woro lah di mana di WAG ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari Buya? Masih tolan minggu depan. Ya masih perlu lah diundang sekali. Mungkin beliau agak pagi agak ini capek mungkin ya. Tia ada di mana nih sekarang Tia? Di rumah. Di rumah Om. Di Bekasi kok. Di rumah Mama. Oh. Masih kok Bobo. Hari ini Siko ulang tahun kebetulan. Oh ya. Masya Allah. Iya. Panggil dulu Tia, panggil. Bentar ya. Panggil. Masuk dia. Paten. Paten bos lagi ngomong ke baju nih. Selamat Hilal. Ya. Ulang tahun Mas Iko ya. Selamat Ulang tahun Mas Iko hari ini. 40. Ya Allah Mas Iko, mantap. Guys, vegan 40. Iya, makasih. 40. Alfa Mabruk Mas Iko. Mantap. Semoga sehat-sehat terus Mas Iko. Kirim adik Irawan Pak Om. Kita punya Mabruk Alfa Mabruk. Panggil. Ya, Mas Iko sini lah Mas, aku nyanyiin. Lagi bikin mie dia. Ya, panggil dulu biar nyanyiin sama Musab nih. Mas Iko. Ya. Duet sama Buya ya. Iya. Ayo Buya. Malu dia katanya lagi nggak pakai baju. Iya. Kita nyanyi. Panggil dulu. pakai baju. Mana? Iya udah. Panggil bilang. Nggak sabar Buya mau nyanyi tuh. Kau. Aduh. Aku udah megang mic nih Buya nih ya. Gimana? Kau peralatan audio kau kayaknya nggak minta sama dia kau. Oh kemarin pulang ke Pekanbaru sama Buya peralatan audio. Oh, Bela. ada Om dikasih Om. Nih. Itu kan itu kenapa nggak pakai itu? Nggak bisa Om tadi Om. Gimana ya caranya ya? Nggak Bisa, kayak ini, disetting. nggak kayak Bose. Bisa disetting dulu di audio. Ini. Ya udah nyanyi kok, sekarang nyanyi kok. Mas Iko. Yuk. Ya Buya. Mabruk Alfa, mabruk. Mabruk Alfa.
Mabaruk. Mabaruk. Lagi. Udah, nggak ada yang hafal sampai situ aja lirik. Irawan udah mau selesai ya kan. Ayo lagi gitu. Ya hafal aja, ayo yang hafal. Ayo yang hafal itu. Mana si Ade? Lagi gitu. Ya udah Mas Iko nanti dilanjut sama Ade Irawan ya Mas Iko. Umrik, barakallah umrik ya Mas Iko. Ya udah kalau gitu ya. Fi umrik Mas Iko. Baik, kalau udah nggak ada lagi, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan doa penutupan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Paten Burgundi nih Bu ya. Bu ya sarapan lah Bu ya. Coba berdiri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu coba berdiri dulu lah. Ya. Udah lah. Berdiri dulu biar kelihatan. Udahlah, asik kena bully aja pun. Udah. Aduh. Iya. Coba lah pakai jas kan lumayan lah kelihatan jas kulit nggak kelihatan penuh. Iya. Ayo Mas, aku pakai rompinya Mas. Udah, manteng aja awak kayak gini. Hujan di sini Bu ya, makanya pakai jas. Hujan dingin kali. Oh iya. Iya dingin kali Pekanbaru sekarang ah. Dingin kali Pekanbaru nih. Iya Om, oke Om, makasih semuanya. Waktunya berkah insyaallah. Sampai jumpa kembali minggu depan insyaallah. Ya insyaallah. Salam Tante. Muas. Rumi, dadah Rumi. Dadah Rumi. Dadah.